Selamat datang di channel kami saudara-saudara sebangsa dan setanah air di seluruh kepulauan Nusantara dan dimanapun Anda berada. Kembali kami mengudara di gelombang-gelombang channel YouTube untuk memberikan review, ulasan dan membagikan informasi terkini, menarik dan bermanfaat. Bersama saya si Jono YouTube, inilah video dari kami. Selamat menonton dan tetap merdeka. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Dikisahkan ada seorang pemuda yang merajuk kepada ayahnya seraya berkata, "Ayah, saya ingin sekali menikah dengan seorang gadis yang telah membuatku terkesima dan takjub pada kecantikannya." Ayahnya pun lantas menyambut permintaan putranya itu dengan sukacita. "Di manakah gadis itu, Nak? Biar aku melamarnya untukmu," tanya ayahnya dengan penuh semangat. Mereka pun segera pergi untuk menemui gadis itu. Ternyata tatkala melihatnya, si ayah sangat terkesima dengan kemolekan gadis itu. Lalu dia berkata kepada putranya, "Dengarkan baik-baik, wahai anakku. Gadis ini bukan levelmu. Sepertinya kamu tidak pantas mendapatkan gadis ini. Dia hanya pantas untuk orang yang telah memiliki banyak pengalaman hidup, ya seperti ayahmu ini." Pemuda itu pun terkejut dengan perkataan ayahnya, seraya merajuk, Tapi ayah, saya kan yang akan menikahinya, bukan ayah." Kemudian keduanya pun terlibat dalam perseteruan hebat. Lalu keduanya pergi ke kantor polisi untuk mengadukan persoalan tersebut. Keduanya pun mengungkapkan persoalan di antara mereka kepada komisaris polisi. Si komisaris polisi tersebut lalu memerintahkan pada keduanya agar mendatangkan gadis yang mereka perebutkan itu, sehingga ia bisa menanyainya, siapakah di antara keduanya yang dikehendaki oleh gadis itu. Tatkala gadis itu datang ke markas dan si komisaris polisi melihatnya, dia pun terkagum-kagum dengan kecantikan gadis itu. Lalu berkata, "Sepertinya gadis ini tidak patut untuk kalian berdua," kata Pak Komisaris kepada si bapak dan putranya yang sedang berseteru tadi. "Gadis ini hanya patut bagi seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di daerah ini, ya seperti diriku ini," tandas Pak Komisaris itu. Mereka pun terlibat dalam perseteruan untuk memperebutkan si gadis cantik. Kemudian mereka mengadu ke pejabat kementerian. Mereka mengadukan persoalan tentang si gadis cantik. Namun tatkala Pak Menteri melihat gadis itu,
dia tertarik dan ingin memilikinya. Lalu dia pun berkata kepada mereka, "Gadis ini tidak pantas buat kalian semua. Dia hanya pantas untuk menteri seperti saya." Ternyata mereka semua menginginkan gadis itu dan mereka berseteru untuk memperebutkannya. Di saat seperti itu, si gadis lalu bertutur, "Ada satu jalan keluar untuk mendapat, silakan mengejarku. Siapapun yang dapat memegang diriku lebih dahulu, dialah yang akan berhak atas diriku." Gadis cantik itu pun melesat lari dengan cepat. Lalu mereka semua mengejarnya dengan lari sekencang-kencangnya mungkin untuk mendapatkan gadis tadi. Namun akhirnya mereka semua terperosok ke dalam lubang yang dalam. Gadis cantik itu pun menyaksikan mereka semua dari atas seraya berkata, "Apakah kalian tahu siapa aku? Aku adalah kesenangan duniawi. Semua orang berlari mengejarku, hingga mereka tidak memedulikan lagi ajaran agama, hanya karena ingin mendapatkan diriku. Akhirnya mereka semua terperosok dalam liang kubur tanpa dapat meraihku sama sekali. Apakah kalian masih ingin mendapatkan diriku?" Saudara-saudaraku rahimakumullah, ingat Allah berfirman yang artinya, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta ridhonya. Dan kemudian dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Al-Hadid 20. Saudara-saudaraku, cerita pendek itu mudah-mudahan dapat menjadi pedoman. Dapat kita petik hikmah yang ada di dalam cerita itu, bahwa kita kadangkala banyak mengejar tentang hal-hal yang lebih duniawi. Selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.